di sini saya Aditya Septika Risma, NPM 195040089, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan akan menjawab 5 pertanyaan dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai tugas akhir. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang Indonesia? Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, di mana hanya sekitar 7.000 pulau yang berpenghuni. Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan Papua merupakan pulau utama di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga memiliki pulau-pulau kecil seperti Bali, Karimun Jawa, Gili, dan Lombok, yang merupakan tujuan wisata lokal maupun internasional. Ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta yang terletak di Pulau Jawa. Atas dasar letak geografis yang luas, wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 zona waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Dari satu pulau ke pulau lainnya dapat terjadi perbedaan waktu hingga 8 jam. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika. Masyarakat Indonesia terdiri dari sekitar 300 suku, seperti suku Jawa, Sunda, Batak, Dayak, Cina, dan Papua. Setiap suku memiliki dialek tersendiri. Secara keseluruhan, terdapat lebih dari 360 dialek yang memperkaya budaya Indonesia. Namun demikian, bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang juga merupakan pemersatu bangsa Indonesia. Sebagian besar penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Kurang dari 10%, masyarakat Indonesia terbagi dalam beberapa kelompok agama seperti Katolik, Hindu, Kristen, dan Buddha. Sebagian kecil masyarakat Indonesia masih memeluk agama tradisional, seperti misalnya kejawen yang sering ditemui di Pulau Jawa. Pertanyaan yang kedua yaitu, kenapa harus belajar PKN? Dan yang ketiga, penting nggak belajar PKN? Dan saya akan menjawab menjadi satu. Karena pendidikan kewarganegaraan itu hal yang penting. Dengan belajar PKN, maka akan membentuk nilai-nilai moral para siswa yang sesuai dengan Pancasila. Di PKN, kita juga mempelajari norma-norma kehidupan dan tata krama. Nah, selanjutnya yaitu pertanyaan yang keempat. Menurut Anda, apa yang harus diperbaiki dari bangsa Indonesia? Di sini saya akan membahas mengenai pendidikan di Indonesia. Kenapa pendidikan? Ya, memang pendidikan di Indonesia sudah mencapai tujuannya, tapi saya rasa belum maksimal. Karena masih banyak yang harus diperbaiki agar tujuan pendidikan sejatinya dapat terwujud secara maksimal ataupun menyeluruh. Di sini saya akan mengulas satu poin yang saya pikir sangat penting, yaitu berorientasi moral dan skill. Yang pertama yang wajib ada dalam pendidikan adalah pendidikan moral. Perannya paling esensial. Bayangkan, seorang yang berpendidikan tapi tidak bermoral. Memalukan bukan? Buktinya ada koruptor yang lulusan sastra 2 atau 3 korupsi. Nah, disinilah peran moral saat seseorang dihadapkan pada situasi untuk berbuat kejahatan. Mengenalkan sikap dan tindakan amoral itu. Pendidikan moral juga dapat menumbuhkan semangat toleransi di tengah perbedaan. Namun, pendidikan moral harus dibarengi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan skill. Kan gak mungkin ya, hanya bermoral saja namun tidak berilmu pengetahuan, atau berilmu pengetahuan saja namun tak bermoral. Tidak bisa. Realita pendidikan di Indonesia yaitu sebagian lebih menekankan ke ilmu pengetahuan dan skill, moral tidak terlalu ditekankan. Yang terakhir yaitu pesan untuk bangsa Indonesia. Pesan dari saya, semoga bangsa Indonesia semakin maju dan berkembang, dan semoga pada saat ini pandemi COVID-19 cepat berakhir agar sistem pendidikan Indonesia, sistem perekonomian di Indonesia bisa kembali seperti sedia kala dan bisa normal kembali. Alhamdulillah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.